pemerintahan di bidang pariwisata dan juga di bidang ekonomi kreatif untuk pembangunan nasional. Nah, saat ini dipimpin oleh Bapak Menteri, saya yakin semuanya banyak yang tahu ya, Bapak Sandiaga Uno. Nah, kemudian untuk profil dari direktorat saya sendiri, yaitu Direktorat Tata Kelola Ekonomi Digital. Mohon maaf, ini suaranya agak bising. Terdengar nggak ya, Mbak? Terdengar Mbak, jelas kok, jelas. Mohon maaf ya, agak noisy dikit gitu. Iya, tidak apa-apa. Jadi, Direktorat Tata Kelola Ekonomi Digital ini di bawah Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Nel El-Himam dan direkturnya sendiri yaitu Ibu Seliana Halia Ishak. Nah, apa sih tugas dari direktorat kami? Direktorat kami ini punya tugas untuk merumuskan, kemudian juga melaksanakan secara teknis, dan memantau serta mengevaluasi dan memberikan laporan terkait dengan tata kelola ekonomi digital untuk menciptakan talenta-talenta dan juga penguatan kreasi di bidang ekonomi digital serta ekonomi kreatif. Itu. Nah, untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi kami juga memiliki beberapa program unggulan kami. Ada 4 di sini. Yang pertama itu ada Bapak Rekraf Developer Day. Ini semacam seminar yang memberikan edukasi kepada masyarakat yang berminat untuk mengembangkan aplikasi di level dasar atau pemula. Nah, selanjutnya ada juga Bapak Rekraf Digital Talent. Ini lebih advance lagi, levelnya level menengah. Jadi acaranya seputar kayak membangun kelas, dan di situ teman-teman bisa ikut belajar bagaimana mengembangkan aplikasi. Kemudian yang selanjutnya ada juga untuk program startup, yaitu Bapak Reka for Startup. Ini untuk fokusnya untuk mencetak startup di Indonesia. Kemudian yang keempat itu ada Bapak Rekraf Digital Entrepreneurship. Ini lebih difokuskan untuk pelaku usaha kreatif, terutama biasanya UMKM yang ikut di program ini untuk bisa bertransformasi digital, berjualan secara daring, tidak hanya membuka toko, tapi bisa meningkatkan profit mereka melalui transformasi digital, kayak gitu. Nah, untuk internship-nya sendiri di kami saat ini, di Kemenparekraf itu melalui direktorat kami, yaitu Tata Kelola Ekonomi Digital, kami memberikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa untuk menambah pengalaman dan juga wawasan dengan bergabung dalam program internship kami. Kami mohon maaf sekali, mungkin kuotanya tidak banyak. Kami membuka 3 orang yang ingin berminat dalam program magang kami. Nah, untuk kualifikasinya sendiri, saya yakin ini teman-teman pasti pada bisa ya untuk kualifikasinya. Pendidikannya ada manajemen, kemudian akuntansi, pendidikan administrasi perkantoran, terus juga ada pendidikan akuntansi, pendidikan ekonomi koperasi, dan juga pendidikan bisnis. Yang kedua, mampu bekerja dengan tim. Saya yakin juga kalau mahasiswa tuh biasanya kerja dalam tim paling sering ya buat tugas-tugas kelompok gitu. Saya yakin pada bisa semua. Kemudian yang ketiga juga dapat mengoperasikan komputer kayak MS Office, Excel, PowerPoint. Ini juga buat tugas-tugas biasanya kan kita pakai Office, terus olah data pakai Excel, dan juga presentasinya pakai PowerPoint. Nah, yang poin keempat ini tidak pernah dipidana, dan juga yang kelima mau mempelajari hal-hal baru. Terus yang keenam tidak memiliki ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang. Dan yang poin ketujuh ini sebagai nilai tambah saja bisa menguasai aplikasi editing video dan juga grafik seperti Photoshop, CorelDRAW, After Effects, dan lain-lain kayak gitu. Nah, paling dari saya seperti itu terkait dengan program magang yang kami buka di Kemenparekraf di Direktorat Tata Kelola Ekonomi Digital. Sekian dari saya, mungkin saya kembalikan ke Mbak Nur. Baik, terima kasih Mbak April telah menyampaikan
pengenalan tadi sedikit tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga ada beberapa kualifikasi yang dibutuhkan gitu ya Mbak ya untuk 3 orang. Nah nih teman-teman, silahkan saja nih saya langsung buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Mbak April terkait program magang ini, karena kuotanya juga sangat terbatas. Jadi ayo teman-teman mungkin bisa berlomba-lomba gitu untuk bisa memenuhi kualifikasi dari Kementerian Parekraf ini yang nanti akan mengikuti magang gitu. Dengan harapannya di antara teman-teman ini ada nih jadi 3 orang yang terpilih yang nanti akan keterima gitu. Silahkan teman-teman bisa langsung raise hand atau mungkin dinyalakan mic-nya, atau yang ada kendala bisa melalui room chat. Bagaimana? Mungkin sambil menunggu gitu ya Mbak ya teman-teman, saya boleh deh bertanya sama Mbak April mewakili teman-teman, mungkin pertanyaan yang sekiranya umum gitu ya, banyak ditanyakan oleh mahasiswa yang akan mengikuti magang gitu. Nah, jadi kan ada beberapa, tadi kan baru dijelaskan kualifikasi untuk setiap program studi ya Mbak. Nah nanti kira-kira dari mahasiswa yang mungkin keterima untuk magang di Kemenparekraf itu akan disalurkan ke posisi-posisi mana ya Mbak? Apakah sudah pasti atau nanti bisa disesuaikan lagi gitu Mbak? Oke, baik. Saya coba jawab ya. Kalau posisinya sudah pasti di Direktorat Tata Kelola Ekonomi Digital. Terus kalau penempatan secara spesifiknya lagi kan di bawah direktorat itu biasa ada per koordinator. Nah itu belum spesifik bisa kita bagi-bagi lagi. Seperti itu sih paling Mbak. Tapi udah pasti di Direktorat Tata Kelola Ekonomi Digital. Baik. Nah itu ya teman-teman ya. Gambarannya nanti teman-teman akan ada di posisi tersebut gitu. Bagaimana teman-teman? Silahkan dibuka pertanyaan. April mau nanya, izin bertanya Kak. Jadi kira-kira kalau misalkan dalam seleksi masuk gitu ya, kira-kira tuh ada tes atau enggak ujiannya untuk kualifikasi gitu enggak Kak? Kayak misalkan contoh kayak tes bahasa Inggris atau mungkin kalau misalkan akuntansi dia ada tes seputar akuntansi, kalau manajemen seputar manajemen, itu kira-kira ada enggak Kak? Oke. Kalau di kami biasanya kalau untuk program magang itu simple ya Mas, biasanya menyerahkan dokumen berupa CV, transkrip terakhir, sama surat lamaran magang. Setelah itu nanti kami akan screening terkait dengan CV teman-teman, kira-kira mana ini yang sesuai dibutuhkan di tempat kami. Habis itu nanti kita akan follow up lagi melalui email dan menghubungi teman-teman untuk melakukan wawancara. Biasanya seperti itu sih Mas. Kalau untuk kayak tes-tes bahasa Inggris atau mungkin tes-tes yang lain nggak ada. Oke, berarti habis dari screening CV dan lain-lain itu baru ke interview gitu ya Mbak? Iya, biasanya gitu. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Gerald atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Jadi itu tadi beberapa persyaratan yang Mbak April ya, yang mungkin teman-teman yang tertarik untuk ikut magang di Kementerian Parekraf bisa mempersiapkan dari sekarang gitu, persyaratan-persyaratan yang memang dibutuhkan gitu. Mungkin teman-teman yang lain dipersilahkan untuk bertanya. Iya Mbak, aku mau tanya juga dong Mbak. Ada yang boleh? Ini tuh dari UNJ buat program magang gitu ya, untuk kerja praktek. Iya, betul Mbak, seperti itu. Jadi ini yang ikut itu mahasiswa dari semester mungkin 5 atau 6 yang di semester depan ini 115 dan 116 akan ada SKS untuk magang gitu ya, SKS wajib. Jadi sebelum mereka melaksanakan magang tadi, nah kami dari FEWJ ini memfasilitasi gitu teman-teman mahasiswa
dan mempertemukan mereka dengan pihak industri gitu ya, supaya nanti bisa di match gitu. Kira-kira kebutuhan dengan industri seperti apa, dan mahasiswanya ini jadi bisa tahu dan bisa mempersiapkan. Jadi sekaligus pembekalan juga untuk mahasiswa yang nanti akan menjalankan program magang gitu. Seperti itu, Mbak. Kalau masa magangnya sendiri kira-kira dari universitas ada menetapkan nggak Mbak berapa bulan gitu? Oke, kalau SKS wajib untuk magang di UNJ, khususnya di FE ya, itu sekitar 2-3 SKS. 2-3 SKS itu kira-kira 2-3 bulan. Cuma kalaupun lebih dari itu, ya tidak dipermasalahkan, itu minimal gitu, Mbak. Oke. Justru mungkin lebih bagus kalau bisa lebih dari itu. Ini buat laporan ke atasan saya juga nanti sih, kayak ngasih info gitu. Siap, Mbak April. Jadi teman-teman, kira-kira siapa lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan di ada Muhammad Iksan Kamil, Mbak. Silahkan Iksan. Ya, terima kasih Kak Nur. Sebelumnya selamat siang Kak Aprilia. Iya, siang Mas Iksan. Saya Iksan Kamil dari Prodi Manajemen. Izin bertanya Kak, kalau untuk magangnya nanti sendiri itu apakah ada kita 100% WFH atau ada yang beberapa kali ke kantor gitu? Karena takutnya dari kita sendiri kan kita ada yang tinggal di daerah ya, takutnya kita nggak bisa datang. Terus kemudian ada satu lagi untuk penggunaan aplikasi grafik dasar kayak Canva gitu, apakah bisa menjadi nilai tambah Kak? Terima kasih. Ya, baik Mas Iksan. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Pertama, apakah WFH semua atau tidak? Itu tergantung dari peraturan ya. Kalau sekarang itu karena kebetulan PPKM, jadi mau nggak mau kita semua harus WFH ya. Tapi kalau misalnya nanti ada peraturan baru lagi yang membolehkan untuk bekerja, biasanya kita masuk kantor, tapi tidak full masuk kantor. Kalau misalnya dari peserta magangnya sendiri ada keberatan, misalnya rumahnya di luar Jakarta gitu, nanti bisa dikomunikasikan lagi. Sebenarnya dari WFH sendiri pun kita juga masih bisa bekerja kok melalui koordinasi dari virtual gitu. Nanti coba saya ini tanyakan juga ke atasan saya terkait hal ini ya, Mas. Terus tadi pertanyaan kedua itu terkait dengan bisa Canva atau tidak bisa menjadi nilai tambah gitu ya. Benar tidak Mas Ihsan? Iya, kurang lebih sama ya kayak gitu. Kalau Canva termasuk grafis, ya termasuk nilai tambah sih Mas, karena kita biasanya juga ada kerjaan untuk membuat bahan paparan, itu biasa kan butuh visual dari presentasi, itu juga jadi nilai tambah, bisa Mas. Iya. Terima kasih Kak Prilly atas jawabannya. Iya, sama-sama. Terima kasih Iksan atas pertanyaannya. Sudah cukup atau ada yang ingin ditambahkan Iksan? Sudah cukup kan Nur? Cukup ya, oke. Oke, lanjut nih ke teman-teman yang lain. Silahkan yang ingin bertanya langsung ke Mbak April terkait program magang di Kemenparekraf. Gimana teman-teman? Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, Mbak. Pertanyaan lainnya yang biasanya sering ditanyakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang akan magang itu terkait ini, Mbak, IPK. Nah, kan ada yang bilang bahwa IPK itu nggak penting gitu, yang penting skillnya. Nah, tapi ada juga kenyataannya beberapa perusahaan memang menjadikan itu prasyarat utama gitu ya Mbak. Nah, kalau dari Mbak April di Kemenparekraf itu sendiri gimana ya Mbak? Jadi IPK itu sebenarnya penting atau tidak nih kalau misalkan mahasiswa ingin mendaftar magang ataupun bekerja dan lain sebagainya gitu Mbak? Oke, baik. Kalau IPK penting atau tidak dalam dunia pekerjaan, biasanya ada minimal IPK ya, untuk memastikan bahwa mahasiswa ini komit nggak sih sama apa yang sudah dia kerjakan saat mahasiswa gitu kan. Jadi butuh yang namanya minimal IPK, nilai IPK. Nah, untuk kayak tinggi-tinggian IPK-nya sendiri, kalau dari kami di pemerintahan, khususnya di direktorat saya itu lebih melihat
dari bagaimana seseorang itu membawakan diri dan bekerja. Serta yang paling penting itu adalah ilmu kayak komunikasi, terus koordinasi, biasanya yang lebih ditekankan seperti itu. Jadi teman-teman kalau IPK-nya merasa kayak masih kurang atau kurang tinggi dibanding yang lain, jangan berkecil hati. Itu balik lagi ke bagaimana kita bekerja nantinya. Biasanya dilihat dari situ sih, Mbak. Oh gitu ya Mbak, ya baik. Jadi teman-teman jangan berkecil hati apa yang dikatakan betul apa yang dikatakan oleh Mbak April, kalau misalkan IPK-nya tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah itu nanti teman-teman bisa tunjukkan kinerja teman-teman ketika terjun langsung di dunia kerja seperti itu. Gimana? Ada lagi yang ingin bertanya? Ini kesempatan yang sangat bagus sebenarnya untuk teman-teman ngulik gitu ya dari Mbak Aprilnya langsung, karena ini juga bakal jadi persiapan untuk teman-teman yang nanti akan melaksanakan magang gitu ya. Silahkan, tadi ada Iksan dari S1 Manajemen sudah bertanya, sebelumnya ada Gerald dari S1 Akuntansi, mungkin teman-teman dari D3 Manajemen Pemasaran, atau mungkin dari D3 Akuntansi, ada mungkin teman-teman dari Administrasi Perkantoran. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Waktu kita masih cukup lama nih, sampai pukul 12, jadi saya harap teman-teman bisa memaksimalkan gitu ya. Ini ada pertanyaan nih Kak, di kolom chat, saya izin bacakan ya. Dari Dea Friska, siang Kak April, saya mau bertanya, kira-kira internship-nya ini berapa jam per hari ya? Sebelumnya, maaf saya tidak bisa on-cam. Oke. Itu Kak, pertanyaan dari Dea Friska. Baik, untuk pertanyaan dari Dea Friska, untuk waktu jam kerja sendiri itu, biasanya kami mulai dari jam 7:30, terus selesainya jam 4. Untuk jam kerja secara umum ya. Tapi kalau misalnya untuk lembur-lembur sendiri, biasanya juga lebih dari jam 4 juga. Seringnya seperti itu sih. Jam 7:30 sampai jam 4. Oke, gitu ya Dea ya. Jadi jam kerja sama seperti umumnya gitu ya Mbak ya, dari jam 8 betul. Sampai jam 4 sampai jam 5 sore gitu. Selanjutnya, teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Mungkin terkait nanti bagaimana sistem kerja di Kemenparekraf, budayanya seperti apa, mungkin teman-teman ingin mengenal gitu ya sebelum masuk dan terjun, dipersilahkan teman-teman. Oke, mungkin melanjutkan pertanyaan penjelasan dari Mbak April yang tadi terkait kualifikasi yang dibutuhkan untuk teman-teman mahasiswa yang ingin melaksanakan magang. Sebenarnya tadi kan Mbak April udah bilang ada beberapa kualifikasi umum, terus ada kualifikasi khusus mungkin terkait bisa desain dan lain sebagainya, dan komunikasi gitu. Nah sebenarnya apa sih Mbak yang paling penting, yang paling dilihat nih oleh dunia industri ketika mereka mencari mahasiswa magang? Itu mahasiswa yang seperti apa Mbak yang kira-kira terlihat paling menarik gitu? Oke, kalau terkait jawaban itu mungkin saya jawab secara pribadi kali ya Mbak. Dari kacamata saya, bagaimana saya menarik terhadap mahasiswa magang itu dari cara mereka membawa diri pertama. Sopan santun, terus keaktifan mereka ketika melihat ada tadi yang dibilang Bapak Hidayatullah, kalau ada kesibukan-kesibukan nih, jangan diem aja, kalau bisa nanya, Kak ada yang bisa dibantu atau enggak, kayak gitu. Sama yang pasti tadi komunikasi, untuk bisa melaporkan segala hal yang sudah dikerjakan. Itu sih paling Mbak. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman inisiatifnya harus tinggi, harus peka terhadap lingkungan kerja. Jadi kalau lihat rekan kerjanya banyak kerjaan itu teman-teman bisa menawarkan bantuan gitu ya Mbak ya. Lalu sopan santun pasti teman-teman harus menjaga etika di dunia kerja gitu, bisa membawa diri. Dan kalau tantangan tersendiri nih Kak, biasanya apa saja sih Kak yang dialami gitu oleh mahasiswa ketika magang?
Tadi sempat ada yang sempat dibahas oleh Pak Hidayatullah gitu, ada mahasiswa yang dari jurusan ini tapi ketika magang itu dikasihnya cuma kerjanya fotokopi, terus antar beli makan dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira bagaimana, Kak? Nah, itu kembali lagi dari tempat perusahaan yang mereka magang ya. Tentunya beda-beda kan ya tiap pengalaman. Tapi yaitu kembali lagi kita kalau misalnya sebagai mahasiswa magang dan kita nggak dapat tugas apa-apa, ya kita wajib tanya gitu. Kalau misalnya dapat tugas kayak fotokopi gitu-gitu, ya gimana ya? Bisa lapor ke jurusannya mungkin kali ya untuk mengkomunikasikan terkait hal tersebut. Baik, terima kasih Mbak April. Ini selanjutnya ada pertanyaan nih Mbak dari Asa Yuda Putri. Siang Kak April, saya ingin bertanya, apakah ada nilai tambah jika pelamar magang memiliki pengalaman organisasi? Nah, ini nih salah satu yang paling dibanggakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang mungkin fresh graduate atau baru magang gitu karena belum punya pengalaman kerja kan, jadi ini yang bisa mereka tonjolkan. Gimana kira-kira Mbak April? Baik, untuk pengalaman organisasi sendiri tentunya bisa jadi nilai tambah ya. Apalagi kan kalau organisasi itu banyak koordinasi dengan orang-orang, terus banyak buat event-event gitu, pasti udah punya pengalaman sendiri nih. Cara bekerjanya juga udah kelihatan. Nah, itu bisa jadi nilai tambah dari kami juga sebagai tempat penyedia magang gitu sih, Mbak. Iya, jadi karena memang biasanya anak-anak yang ikut organisasi itu sedikit banyak soft skill-nya itu dilatih di situ ya Mbak ya, jadi kelihatan mungkin komunikasi, kerja sama tim gitu kan, karena organisasi kan ngerjain proker ini, proker itu gitu, jadi teman-teman bisa lebih terlatih gitu ya. Begitu Alsa, apa sudah cukup atau ada yang ingin ditambahkan Alsa? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Oke, teman-teman yang lain, gimana? Ada pertanyaan lagi atau ingin sharing dengan Mbak April gitu ya? Mumpung Mbak Aprilnya ada di sini gitu kan? Jarang-jarang kapan lagi kita punya kesempatan untuk bertanya langsung gitu. Tanya tentang kebutuhan di dunia industri itu seperti apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman sekalian gitu. Silahkan teman-teman ya, sangat dibuka kesempatannya pada sesi kali ini. Gimana teman-teman? Aku tadi ini ya, untuk pengumpulan dokumennya bisa dikirim ke email kami. Ntar aku coba lewat chat kali ya untuk emailnya. Boleh Mbak, boleh. Bagaimana teman-teman? Atau mungkin juga mohon izin Mbak April kalau berkenan PPT yang disampaikan oleh Mbak April boleh kami minta gitu untuk nanti di-share ke teman-teman mahasiswa. Oh iya, boleh Mbak. Terima kasih ya Mbak April. Jadi teman-teman mahasiswa nanti dokumen persyaratannya yang sudah disebutkan nanti oleh Mbak April, kalau teman-teman tertarik dan ingin coba meng-apply gitu magang di Kemenparekraf, itu bisa mengirim dokumen persyaratannya ke email Mbak April ya. Di antaranya ada CV, ada transkrip terakhir, dan surat lamaran magang. Nah, surat lamaran magang nih biasanya teman-teman mintanya ke staf akademik nih, Mas Ferry, kalau di FE, nanti diurus oleh Mas Ferry gitu. Pengumpulannya nih yang harus diperhatikan 23 Agustus bulan ini, dan ini ada email Mbak April, silahkan teman-teman dicatat. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan, silahkan. Nah, oh iya Mbak, ini yang mungkin ada beberapa mahasiswa juga yang sudah pernah melaksanakan magang gitu pengalamannya. Kadang di perusahaan itu kurang supervisi begitu Mbak. Jadi tidak ada, ini salah satu tantangan gitu, tidak ada
pembimbing yang pasti nih mahasiswanya nanti akan bekerja seperti apa. Jadi dia bekerja dengan seluruh staf aja gitu, nggak ada pembimbing yang pasti. Nah itu kira-kira kalau di Kemenparekraf sendiri nanti seperti apa ya Mbak? Apakah memang sudah ditentukan dari dunia industri itu ada pembimbing khusus untuk mahasiswa atau bagaimana Mbak? Kalau untuk pembimbing sendiri biasanya kan mahasiswa ditempatkan di suatu subdit atau koordinator. Ya, nah yang jadi pembimbingnya dari kami itu koordinator yang bersangkutan di mana tempat calon pemagang ditempatkan. Biasanya gitu, Mbak. Oke, berarti nggak usah worry ya teman-teman. Iya, nanti di Kemenparekraf ini sudah ada pembimbingnya khusus, jadi teman-teman bisa tanya soal pekerjaan dan lain sebagainya dengan pembimbingnya nanti. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, kalau kantornya ini sendiri di mana ya Mbak? Mungkin ada teman-teman yang nanya gitu. Iya, kalau untuk kantornya sendiri di direktorat kami itu di BUMN lantai 17, Kementerian BUMN lantai 17. Jakarta Pusat ya Mbak ya? Iya betul, Jakarta Pusat. Ya di Kementerian BUMN ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman keterima gitu ya, nah itu kalau ada jadwal WIO itu bisa tahu kantornya itu di Jakarta Pusat. Kementerian BUMN lantai 17 kayak gitu. Di mute Mbak Fitri. Oh iya, mohon maaf. Gimana teman-teman yang lain kalau misalkan ada pertanyaan langsung saja. Di kolom chat boleh, langsung di unmute suaranya boleh. Sepertinya Anindita Zahra, ada pertanyaan kita? Langsung disampaikan aja, nggak apa-apa. Dari teman-teman yang lain, terkait nanti mekanisme magangnya seperti apa. Nah, oh iya Mbak, biasanya nih Mbak, kalau misalkan proses seleksi itu berapa lama sih Mbak sampai nanti melaksanakan magang Mbak? Kalau untuk proses seleksinya, tadi kan deadline-nya tanggal 23 Agustus ya? Iya. Nah, itu start mulai kerjanya awal September. Kira-kira 1 September, kalau misalnya itu hari kerja ya. Paling 7 hari sih Mbak kalau dihitung-hitung. H-1 nanti mungkin kita akan informasikan siapa aja yang bisa diterima dalam program magang kami. Oke, berarti mulai deadline pengumpulan tanggal 23 Agustus, teman-teman akan mulai magang kalau keterima ya tanggal 1 September. Nah, nanti diinfokannya itu biasanya melalui apa? Mbak, email atau WA atau seperti apa? Melalui email kami tadi. dit@kemenparekraf.go.id. Oke, berarti nanti semua komunikasinya melalui email ya Mbak ya? Iya, betul. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Iksan. Iksan bertanya lagi, apakah cara berpakaian atau penampilan pelamar juga diperhatikan seperti warna rambut? Begitu Mbak, pertanyaan Iksan. Kalau untuk penampilan sejauh rapi, ya nggak apa-apa, nggak terlalu diperhatikan kok kalau di direktorat saya itu terkait dengan penampilan ya. Asal jangan pakai kaos, terus celana jeans, celana jeans masih boleh. Gitu ya Mbak ya? Iya, sobek-sobek gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, kalau yang penting rapih gitu. Iya, yang penting rapih teman-teman. Potongan rambutnya, berpakaian dan lain sebagainya yang penting rapih. Rambutnya mau berwarna juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Warna sepatu nggak harus putih ya Mbak ya? Iya, nggak harus putih ya? Kayak anak sekolah ya? Atau hitam gitu, Nggak. Yang penting rapih, teman-teman bisa memantaskan diri gitu. Ini masuk ke salah satu poin juga yang tadi sempat Mbak April sampaikan gitu ya, terkait sopan santun, etika. Nah ini teman-teman harus bisa menyesuaikan dan menempatkan diri gitu, dari cara berpakaian, penampilan, dan lain sebagainya.
Selain itu, Iksan gimana Iksan? Udah terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Teman-teman yang lain gimana nih? Dari mungkin teman-teman administrasi perkantoran, dari akuntansi, dari manajemen, dari D3 manajemen pemasaran. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, waktu kita masih cukup sampai jam 12. Nah, ini ada pertanyaan nih, Kak. Dari Anindita. Anindita bertanya, maaf kalau sebelumnya sudah dibahas, untuk magangnya apakah WFH atau WFO? Seperti itu, Mbak. Iya, itu tadi pertanyaan pertama ya. Kalau untuk magangnya sendiri ini kembali lagi tergantung kebijakan dari pemerintah. Kalau misalnya kayak PPKM gitu kan otomatis semuanya 100% WFH gitu. Tapi kalau nanti ada peraturan lagi yang sudah mulai membolehkan untuk bekerja di kantor, misalnya berapa puluh persen, 75% untuk WFH, tapi 25%-nya WFO, itu juga kembali lagi di kebijakan pemerintah. Kalau kami sendiri seperti itu sih, teman-teman. Oke, jadi menyesuaikan keadaan ya Mbak ya, karena memang iya, betul banget. Keadaannya juga seperti ini gitu. Iya, kecuali kalau nggak pandemi ya kita bisa jawab WFO 100%. WFO gitu. Mungkin ini salah satu kekhawatiran juga Mbak dari teman-teman mahasiswa gitu, karena mereka khawatir gimana ya kalau kerjanya WFH, apakah pengalamannya, ilmunya akan semaksimal ketika WIO gitu Mbak. Ini salah satu mungkin kenapa banyak ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa karena seperti itu. Nah, kalau menurut Mbak April sendiri nih, bagaimana gitu Mbak? Ini kan memang keadaannya seperti ini dan mengharuskan mahasiswa magang, bahkan pekerja pun lebih banyak mungkin WIO ya Mbak ya, bekerja WFH ya Mbak, bekerja dari rumah gitu. Nah, kira-kira nih nanti kalau misalkan teman-teman lebih banyak waktu WFH, nah itu akan tetap pekerjaannya tetap dikasihkah atau mungkin kurang maksimal atau bagaimana ya Mbak? Kalau pekerjaannya sendiri pasti dikasihkan ya. Paling kami koordinasi via Zoom gitu. Kira-kira apa tugas yang diberikan ke teman-teman magang nantinya. Biasanya seperti itu. Menurut saya sih tidak mengurangi jumlah dari pekerjaan itu sendiri. Cuman paling kurangnya di kayak pengalaman lingkungan secara langsung pekerjaan tuh kayak gimana, dunia kerja itu seperti apa, itu yang mungkin tidak didapatkan teman-teman kalau misalnya kerjanya secara WFH gitu sih paling Mbak. Iya, jadi gitu ya teman-teman ya. Balik lagi ke tadi ya teman-teman, WFH mungkin harus lebih banyak inisiatifnya gitu ya untuk bertanya, untuk ngulik gitu ya, karena memang keadaannya juga seperti ini, jadi nggak begitu maksimal. Jadi hal-hal yang kira-kira teman-teman mau dapatkan, tapi ternyata teman-teman belum dapatkan, nah itu bisa dikulik. Biasanya para bapak ibu dari industri juga open ya Mbak ya, terbuka gitu kalau, dan senang bahkan kalau ada mahasiswa yang mahasiswa yang aktif, terus inisiatif seperti itu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Cut Nandia. Selamat siang Kak, izin bertanya, apakah kemampuan bahasa Inggris sangat diperhatikan, dan untuk interviewnya pakai bahasa Indonesia atau Inggris ya Kak? Terima kasih sebelumnya. Silakan Mbak April. Iya, terima kasih Mbak Cut untuk pertanyaannya. Kalau bahasa Inggris sendiri tidak terlalu diperhatikan ya, kecuali kalau memang ada kayak rapat dengan pihak luar. Nah, itu baru digunakan bahasa Inggris. Tapi sejauh ini masih tidak terlalu banyak terkait hal tersebut. Dan kalau untuk wawancara sendiri biasanya kita bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Gimana, Cut, Nindya, apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi bahasa Indonesia ya Mbak ya.
Cuma balik lagi memang saat ini bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris pun sangat dipertimbangkan oleh perusahaan gitu dalam menerima mahasiswa magang gitu. Jadi itu bisa menjadi nilai plus juga untuk teman-teman yang mungkin menguasai bahasa Inggris gitu. Kalau sudah, pertanyaan selanjutnya. Ini sebenarnya sudah sempat dijawab tadi ya, cuma mungkin terlewat. Dari Dea Friska, Kak April, maaf mau bertanya lagi, proses kualifikasi magangnya bagaimana ya Kak? Oh iya, untuk PPT-nya aku share aja kali ya. Tadi Oke, di boleh. PPT ada tentang kualifikasi kami. Oke, gitu ya. Dea ya, iya Dea. Nanti Mbak April akan share PPT-nya, kamu bisa pelajari di situ. Selanjutnya dari M. Iksan Kamil. Kak April, maaf, izin bertanya lagi, untuk Kemenparekraf sendiri lebih memilih CV ATS friendly atau CV kreatif atau formal ya Kak? Terima kasih. Gitu Kak. Itu maksudnya CV seperti apa ya? Masih belum ketangkap. Nah, mungkin Iksan bisa dijelaskan, Iksan, ATS friendly atau CV kreatif itu seperti apa contohnya? Ya Kak, maaf ya izin masuk ya Kak. Silakan. Kalau yang saya tahu kalau CV yang ATS friendly itu yang dia itu CV-nya jadi di screeningnya by system gitu Kak. Jadi nggak langsung sama jadi dia by system gitu yang isinya mungkin hanya sekedar tulisan aja Kak gitu. Jadi nggak ada gambar wajah pelamarnya seperti itu. Kalau CV kreatif atau formal kan seperti yang kita tahu ya, yang ada fotonya seperti itu dan juga berwarna seperti itu, Kak. Oke. Kalau untuk CV sendiri kita masih screening secara manual ya. Jadi kekreativitasan teman-teman juga kami perhatikan, terus foto juga kami masih perhatikan terkait hal-hal tersebut. Seperti itu sih dari Mas Ihsan. Terima kasih Kak April jawabannya. Ya, begitu ya Iksan ya. Jadi disesuaikan saja, yang penting informasi yang ingin Iksan sampaikan termuat secara detail gitu ya, dan bisa tersampaikan kepada mungkin nanti dari pihak HR-nya gitu. Nah, ada pertanyaan selanjutnya dari Elang nih Mbak. Selamat siang Kak April, izin bertanya. Kira-kira apakah ada gambaran program atau project atau job desk yang akan dilaksanakan ketika magang? Dan juga apakah program magang dapat dilaksanakan bersamaan dengan menyusun laporan PKL? Terima kasih banyak Kak. Begitu Kak, pertanyaan dari Elang Dimas. Dipersilahkan Mbak April. Oke, baik. Untuk Mas Elang, terkait program, tadi saya sudah sampaikan program-program kami ini ditujukan untuk penguatan talenta masyarakat yang berminat dalam ekonomi digital. Kayak ada program startup, pengembangan startup, terus juga ada program untuk para pelaku usaha bertransformasi digital melalui penjualan e-commerce, sama program-program terkait dengan bagaimana mengembangkan aplikasi seperti itu. Nah, kalau dari kerjaannya sendiri, dari sisi kami, biasanya kami melakukan perencanaan, kemudian habis itu melakukan pelaksanaan, pelaporan, dan juga mengevaluasi terkait program-program yang sudah dilaksanakan, apakah tercapai jumlah-jumlah talenta yang diharapkan atau tidak, seperti itu. Apakah sudah terjawab? Bagaimana Elang? Sudah terjawab Elang? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah, baik, terima kasih banyak Pak, sudah terjawab. Oke, mohon izin Kak Mbak April, nanti untuk PPT-nya di-share melalui chat atau email saja ya Mbak? Kayaknya lewat email deh Kak, aku nggak terlalu tahu cara share. Oke, nanti saya email Mbak April mungkin ya? Ya, ya, nanti saya email Mbak April untuk nanti setelah Mbak April berikan, saya akan share di grup ya teman-teman untuk PPT-nya, jadi teman-teman bisa pelajari sendiri nanti apa kualifikasinya dan lain sebagainya. Untuk mengingatkan kembali,
lowongan atau jumlah formasi yang dibutuhkan atau yang tersedia dari Kemenparekraf itu kebetulan hanya 3 ya Mbak ya. Jadi di sini teman-teman silahkan berlomba-lomba gitu ya, dipersiapkan persyaratan dan lain sebagainya supaya insya Allah nanti teman-teman bisa keterima untuk melaksanakan magang di Kemenparekraf. Nah, berhubung waktu kita sisa 3 menit lagi, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman peserta untuk mengisi link evaluasi yang sudah tertera di room chat. Bisa di-scroll dari Saudara Sabik Prasetyo, tadi sudah mengirim link evaluasi. Jangan lupa teman-teman peserta untuk diisi. Dan mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, kami rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak April yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kesibukan mungkin ya, tapi masih mau hadir di sini untuk memberikan sedikit pencerahan kepada mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang nantinya akan melaksanakan program magang gitu, teman-teman mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri. Harapannya setelah ini ada di antara teman-teman yang join di room ini, 3 di antaranya ini bisa tersalurkan untuk magang di Kemenparekraf. Silahkan dipersiapkan segala persyaratannya. Untuk lebih lengkapnya nanti akan di-share di grup, PPT, dan lain sebagainya. Dari Mbak April sendiri, apa ada yang ingin disampaikan lagi, Mbak? Atau sudah cukup? Iya. Baik, terima kasih juga untuk Mbak Nur dan juga Fakultas FEUNJ sudah mengundang kami. Dan buat teman-teman yang benar-benar tertarik di program magang kami sangat welcome banget buat teman-teman untuk melamar di posisi yang tadi sudah saya jelaskan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin sebelumnya kita ini dulu kali ya, foto bersama untuk dokumentasi teman-teman. Silahkan di on-cam-kan supaya kelihatan wajah-wajahnya, kita foto bareng. Terima kasih Arliani sudah on-cam. Mungkin teman-teman yang lain. Ini ada 2 slide nih. Silahkan, ayo ditunggu 1 menit lagi teman-teman. Kita on cam, kita foto bareng gitu ya biar kelihatan nih wajah-wajahnya. Oke, langsung saja ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi saya sampaikan untuk Mbak April. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata atau perbuatan selama saya memandu sesi internship fair di Kementerian Parekraf pada siang hari ini. Semoga sesi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa, bisa menambah insight gitu ya, pengetahuan ke teman-teman mahasiswa yang sedang mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan program magang. Dan mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan. Terima kasih banyak. Dari saya, Nursa Fitri sebagai moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa langsung dipersilakan untuk web. Terima kasih Mbak April. Terima kasih juga Mbak Nur. Nanti saya email ya untuk PPT. Iya. Ya, untuk PPT-nya. Siap. Terima kasih teman-teman sekalian. Dipersilakan bisa langsung live dan jangan lupa diisi link evaluasinya ya. Ini aku udah boleh live, Mbak? Boleh, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mbak. Mbak Nur, pamit dulu ya, Mbak. Ya.
Sekali lagi diingatkan teman-teman, jangan lupa untuk isi link evaluasi dan sudah diperbolehkan untuk live ya teman-teman. Terima kasih sudah hadir.